Alhamdulillah, Ibu senang ya mendengarnya. Semoga kalian semua tetap sehat dan juga semangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Buat ketuanya, boleh dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Oh, nihil ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, biar kalian semua semangat, kita sedikit dulu ya. Ibu kasih tahu contoh sedikit sebentar ya. Sedikitnya kita gampang banget. Nanti Ibu beri contoh dulu ya. Ini contohnya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, gitu. Bisa? Semuanya bisa? Bisa dicontoh? Oke, sekarang kita mulai bikinnya ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, hebat sekali. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi siapa yang membantu orang tuanya di rumah? Coba tunjuk tangan. Wah, Leni, Silva. Wah, semuanya hebat-hebat ya. Kalau setelah membantu orang tua, biasanya kalian mendapat apa? Nah, kalau Silva, mendapat kasih sayang. Nah, betul sekali. Ketika kita menjalankan kewajiban, biasanya kita juga memperoleh hak. Oleh karena itu, hak dan juga kewajiban tidak bisa dipisahkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian hak dan juga kewajiban serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video singkat. Silakan diperhatikan dengan baik karena nanti kita akan membahas isi video tersebut bersama-sama. Silakan diperhatikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai bagian dari suatu negara, kita memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima oleh setiap individu yang merupakan bagian dari suatu negara. Berikut adalah beberapa hak penting yang dimiliki oleh warga negara. Hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan adalah hak dasar yang membantu individu untuk berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. Hak atas kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Hak atas kesehatan. Warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi warganya. Hak atas perlindungan hukum. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Hak untuk memilih. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara berhak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses politik. Kewajiban warga negara selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa kewajiban warga negara. Kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kewajiban mematuhi hukum. Warga negara harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban menghormati hak orang lain. Setiap individu harus menghormati hak-hak orang lain. Tindakan yang merugikan orang lain dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Inilah beberapa penjelasan terkait dengan hak dan kewajiban. Baik anak-anak, videonya sudah selesai. Siapa yang bisa menceritakan kembali kegiatan yang ada di dalam video tadi? Coba tunjuk tangan. Oke, Silva. Contoh hak dan kewajiban. Nah, boleh, bagus sekali. Berarti kamu perhatikan ya. Oke, terima kasih kalian semua sudah memperhatikannya ya dengan baik. Nah, menurut kalian, kegiatan apa saja
hebat banget. Kita beri tepuk tangan dulu buat Leni, Raden. Ya, kalian semua benar sekali. Jadi dapat kita pahami bahwa hak adalah suatu yang kita peroleh atau kita terima, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang berisi beberapa permasalahan dan contoh kegiatan yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban. Sebelum mengerjakan, silakan baca petunjuk yang ada pada LKPD terlebih dahulu. Jika ada petunjuk yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada ibu ya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Diskusikanlah bersama teman kelompok kalian dan jangan mengerjakan sendiri-sendiri ya, kalian harus berdiskusi. Baik, kelompok 1 sudah menemukan pengertian hak dan juga kewajiban? Sudah. Oke, bentar silakan dibaca ya. Hak adalah yang kita peroleh, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, oke. Gimana kelompok 2 paham yang dijelaskan oleh kelompok 1? Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 sudah menemukan contoh hak dan juga kewajiban? Nah, Silakan dibaca. contoh hak kita mendapatkan kasih sayang. Contoh kewajiban adalah kita harus membantu orang tua di rumah. Baik, baik sekali. Oke. Baik, kelompok 1 sudah gimana paham yang dijelaskan oleh kelompok 2? Oke. Ayo semuanya tetap semangat berdiskusi. Pastikan setiap anggota kelompok ikut memberikan pendapat ya. Oke. Baik anak-anak. Waktu diskusinya sudah selesai ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, siapa dulu yang mau menyampaikan? Kelompok 1, baik, boleh disampaikan. Hak adalah yang kita peroleh, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik, bagus sekali. Kalian sudah berani ya menyampaikan pendapat. Terima kasih buat kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut buat kelompok 2. Coba silakan sampaikan pendapatnya, hasil diskusinya. Contoh hak kita mendapatkan kasih sayang. Contoh kewajiban adalah kita harus membantu orang tua di rumah. Baik, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sangat mengapresiasi ya kerjasama kalian dalam berdiskusi ini. Dari hasil diskusi yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak dan juga kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya kita mendapatkan pendidikan di sekolah, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan juga mematuhi peraturan di sekolah ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kerjakan soal evaluasi yang ibu berikan ya. Kerjakan dengan teliti dan juga percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Jangan mencontek, tidak boleh ya. Oke, kerjakan. Silakan dikerjakan.
lakukan, jangan pernah tanggung jawab. Tepat sekali. Oke, coba Silva sebutkan salah satu contoh yang kalian miliki di sekolah. Kita mendapatkan kasih sayang. Nah, bagus sekali. Sekarang coba sebutkan salah satu kewajiban kalian. Kita harus membantu orang tua di rumah. Hebat sekali, berarti kalian sudah memahami materi hari ini ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang pengertian hak dan juga kewajiban serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah materi hari ini sudah dipahami? Paham. Alhamdulillah. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian dapat menerapkan hak dan juga kewajiban dengan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Teruslah menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga menghargai hak orang lain. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih kalian itu dulu ya, PR dulu ya. Ibu kasih kalian PR dulu ya. Baik,